Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermawiyah Bemanalu, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka Jakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis 4 jurnal ilmiah yang membahas isu sosial politik dan sosial budaya, pendidikan berwawasan multikultural, dan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Sebagai tugas 1 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Slide 1, kita akan bicara tentang topik isu sosial politik dan sosial budaya. Judul artikelnya adalah Refleksi Nilai Kearifan Lokal atau Local Wisdom dalam Pembelajaran Sains Sekolah Dasar, Literatur Review. Penulisnya yaitu Aisyah Nikmah Rahmati, Muhammad Archi Maulida, Muhammad Syajali. Sumber jurnal, Jurnal Pijar MIPA. Akreditasi Sinta 4. Berikut adalah link PDF-nya. Analisis jurnal tersebut yaitu tujuan dari penelitian ini adalah mengaitkan awik-awik atau kearifan lokal masyarakat Lombok dalam pembelajaran sains untuk menanamkan rasa cinta terhadap nilai luhur budaya dan siswa mendapat pengalaman belajar yang kontekstual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tinjauan kepustakaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah awik-awik sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat suku Sasak memiliki nilai yang sesuai dengan karakter pembelajaran sains, yaitu berupa produk, proses, dan sikap. Kemudian relevansi dengan sekolah saya. Persamaan dengan sekolah tempat saya mengajar adalah mengenai sikap sosial dan peduli di masyarakat setempat, yaitu masih kentalnya sikap saling menghormati dan peduli terhadap sesama. Sehingga ketika dalam pembelajaran dibuatkan kelompok, anak-anak sudah terbiasa bekerja sama menyelesaikan tugasnya dan saling memberikan support ketika teman dalam satu kelompok belum bisa menguasai, yaitu dengan cara tutor sebaya. Begitupun ketika teman kelasnya ada yang sakit atau kesusahan dalam hal memenuhi kebutuhan sekolah, seperti alat tulis, maka teman sekelasnya akan dengan sukarela mau membantu. Hal ini mencerminkan nilai sosial dan kemanusiaan mereka sudah sesuai dengan penerapan Pancasila yang diajarkan di sekolah. Topik yang kedua adalah penelitian berwawasan multikultural. Judul artikelnya adalah Pendidikan Multikultural Sekolah Dasar di Wilayah 3T. Penulisnya adalah Daniel Daik, sumber jurnalnya Jurnal Pendidikan Dasar Perkasa dan terakreditasi Sinta 4. Link PDF-nya sudah tertera dalam slide berikut. Analisis dan relevansi tujuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengkaji fenomena faktual masyarakat multikultural Kabupaten Sintang di wilayah sektor Timur Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif fenomenologis dengan mengkaji fenomena faktual masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut adalah pendidikan multikultural dapat tumbuh dan hidup di sekolah dasar pedalaman dan wilayah 3T. Hal ini bisa terjadi jika warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, yayasan, dinas pendidikan, membiasakan beberapa aspek-aspek penting sebagai nilai dalam proses pendidikan anak. Relevansi dengan sekolah saya adalah
Terdapat persamaan di sekolah mengenai multikultural, yaitu di mana kebiasaan untuk saling menghargai perbedaan warga sekolah yang majemuk dalam hal suku, agama, ras, latar belakang, dan ekonomi. Semua warga sekolah saling toleransi dan menghargai dalam perbedaan dengan tidak menyinggung sara dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan di lingkungan sekolah. Contohnya, pembiasaan sholat duha setiap Jumat bagi umat Islam, maka agama lain dapat mengikuti kegiatan kerohanian di kelas dengan bimbingan guru yang seiman. Selanjutnya adalah jurnal yang ketiga, yaitu topik teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Judul artikel, pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pembelajaran sekolah dasar. Penulisnya Yohanes Mariono Jamun, J. Pisius Rodianto Eso Telok, Rudolf Ngalu. Sumber jurnal Edukasia, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, dan terakreditasi Sinta 2. Linknya tercantum dalam slide ini. Adapun analisis dan relevansinya, tujuan dari penelitian adalah untuk menggali pemahaman mendalam tentang pentingnya TIK dalam konteks pendidikan sekolah dasar. Metode penelitian adalah tinjauan pustaka berdasarkan analisis dan sintesis sumber informasi yang tersedia dalam literatur atau referensi yang relevan dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa penggunaan TIK sebagai alat pembelajaran di sekolah dasar berdampak positif pada prestasi belajar siswa dan dapat merangsang minat belajar mereka. Dan relevansi dengan sekolah saya yaitu kondisi sekolah saya di SD negeri di Jakarta juga relevan dengan penelitian tersebut. Guru-guru di sekolah kami telah mengintegrasikan penggunaan TIK dalam pembelajaran dengan memanfaatkan beberapa fitur seperti Canva, Google Form, Microsoft Word, dan Quizzes untuk menunjang proses belajar mengajar. Namun, tantangan yang kami hadapi adalah sering terjadinya gangguan daya listrik yang menghambat kelancaran penggunaan teknologi ini, serta waktu persiapan yang cukup menyita bagi guru dalam mempersiapkan materi pembelajaran berbasis TIK. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyebutkan bahwa meskipun penggunaan TIK berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran dan minat siswa, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan kesiapan guru yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, pada jurnal internasional, saya memilih topik teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Judul artikel yaitu A Review of Computational Thinking Intervention in Upper Elementary Education. Penulisnya adalah Maria Eugenia Curie, Ana Clara Gerosa, Marcos Vieira, Alessandra Carboni. Sumbernya Computers and Education Open. Terindeks Scopus Q1. Link PDF-nya sudah tercantum di sini. Artikel tersebut membahas secara menyeluruh tentang intervensi pendidikan berpikir komputasional atau CT, khususnya pada siswa sekolah dasar tingkat atas, kelas 4 sampai 6. Metode penelitian yang digunakan dalam riset tersebut adalah metode tinjauan sistematis atau systematic review, yang sebenarnya termasuk jenis studi literatur, tetapi
dengan pendekatan yang sangat terstruktur, sistematis, dan ketat. Tinjauan sistematis bukan sekedar ulasan literatur biasa, melainkan menggunakan metode eksplisit untuk mencari, memilih, mensintesis bukti dari berbagai studi primer terkait pertanyaan penelitian yang jelas. Dengan demikian, riset ini menggunakan data dan temuan dari studi-studi sebelumnya, tetapi dilakukan dengan prosedur yang dapat direplikasi dan objektif, sehingga hasilnya memiliki validitas yang setara dengan penelitian primer. Adapun isi utama yang dibahas dalam artikel meliputi 1. Konsep dan definisi berpikir komputasional atau CT, penjelasan mengenai CT sebagai proses berpikir yang memanfaatkan konsep ilmu komputer untuk memecahkan masalah, berpikir algoritmik, dan berpikir kritis. 2. Metode pengajaran dan intervensi CT. Ulasan tentang berbagai pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam intervensi CT, seperti penggunaan pemrograman visual atau stretch, aktivitas applied tanpa komputer, serta robotik sebagai media pembelajaran. 3. Desain dan durasi intervensi. Analisis durasi, skala, dan desain penelitian dari intervensi yang dilakukan, termasuk perbandingan antara intervensi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta apakah ada kelompok kontrol. 4. Evaluasi dan pengukuran keterampilan CT. Berbagai metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur pengembangan keterampilan CT siswa, dari tes kognitif hingga wawancara dan observasi. 5. Hasil dan dampak intervensi. Temuan bahwa sebagian besar intervensi memberikan efek positif terhadap pengembangan keterampilan berpikir komputasional, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah siswa, dengan perhatian khusus pada variabel sosial budaya seperti gender dan latar belakang sosial ekonomi. 6. Faktor sosial budaya. Pembahasan tentang seberapa jauh faktor gender, latar belakang sosial, dan kesetaraan berperan dalam keberhasilan intervensi CT di berbagai konteks. 7. Keterlibatan studi dan saran penelitian lanjutan. Kendala yang ditemukan selama tinjauan, seperti kurangnya data dari beberapa wilayah dan perlunya alat penilaian standar untuk evaluasi CT. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan peta komprehensif tentang bagaimana berpikir komputasional diajarkan dan dievaluasi di sekolah dasar tingkat atas, serta dampaknya terhadap perkembangan siswa dalam konteks pendidikan modern. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang ditinjau dalam artikel tersebut, penggunaan media digital termasuk pembelajaran coding dan berpikir komputasional memang relevan dan berpotensi meningkatkan cara berpikir siswa, khususnya dalam mengembangkan keterampilan berpikir algoritmik, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis. Studi menunjukkan bahwa intervensi dengan alat pemrograman visual seperti stretch dan aktivitas digital yang terstruktur dan berkepanjangan selama lebih dari sebulan memberikan dampak positif yang signifikan pada pengembangan keterampilan berpikir komputasional siswa. Dari jurnal 1 sampai 4, saya mendapatkan kesimpulan, yaitu 1. Kearifan lokal memperkuat nilai karakter dan konteks pembelajaran. 2. Multikulturalisme membangun toleransi di sekolah. 3. Teknologi digital meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan 4. Pembelajaran komputasional menyiapkan siswa menghadapi masa depan. Demikianlah presentasi tugas 1 dari saya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.